teman-teman audiens, selamat datang di podcast Studi Islam. Saya Putri Emilia sebagai moderator dan ditemani oleh Kak Nabila sebagai narasumber. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dunia studi Islam. Mulai dari apa itu studi Islam dan tantangannya, juga sumber utamanya. Ini bukan kuliah formal, tapi berdiskusi santai untuk memahami Islam lebih dalam. Mari kita mulai. Sebelum masuk lebih jauh, bisa dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan studi Islam itu sendiri. Oke, baik. Studi Islam yaitu kajian ilmiah yang mempelajari seluruh aspek ajaran Islam, mulai dari akidah, syariat, hingga akhlak. Nah, tujuannya itu untuk memahami Islam secara utuh berdasarkan sumber-sumber autentik seperti Al-Quran dan Sunnah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang sumber utama studi Islam. Sumber utama studi Islam itu ada dua. Yang pertama ada Al-Quran dan ada hadis. Sumber utama yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci utama yang itu tuh termasuk wahyu yang langsung turun dari Allah. Kajiannya itu meliputi tafsir seperti tafsir Ibnu Mansur yang berdasarkan hadis atau qira'i yang berdasarkan akal. Al-Quran dengan 114 surat itu yang membahas segala aspek kehidupan. Sumber utama studi Islam yang kedua yaitu hadis. Pengertian hadis sendiri yaitu ma'udhu fa'iran nabiyi min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw taqririn, yaitu segala sesuatu yang disandarkan baik dalam ucapan, perbuatan, persetujuan dan sifat Nabi yang dijadikan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Pengertian hadis itu, hadis juga merupakan rekaman langsung dari kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad yang berfungsi menjelaskan, memperkuat atau melengkapi Al-Quran. Karena itu, dalam studi Islam, hadis itu menjadi objek utama yang diteliti untuk memahami syariat, akhlak, dan sejarah kenabian. Nah, kan sekarang era modern, Kak. Apakah mempelajari studi Islam di era sekarang ini masih penting? Mohon dijawab, Kak Nabila. Ya, terima kasih ya. Penting itu sangat penting ya, karena di tengah arus globalisasi, modernisasi dan informasi yang serba cepat, itu banyak isu tentang Islam yang disalahpahami. Nah, studi Islam itu membantu kita untuk memahami ajaran Islam secara objektif dan kontekstual, bukan hanya berdasarkan opini atau media. Selain itu juga, studi Islam itu juga membekali generasi muda dengan kemampuan berpikir yang kritis dan toleran dalam memahami perbedaan. Oh, berarti sangat penting ya, Kak, di era sekarang yang semua orang itu menyalahpahami tentang Islam, tentang ya seperti kasus di pondok-pondok itu yang lagi viral, Kak. Ya, kita itu sangat itu ya, harus mempelajari studi Islam itu penting banget, karena kan di dalam studi Islam itu kita harus mempelajari kayak tata krama juga ya, adab gitu. Jadinya kayak yang viral itu yang di pondok pesantren itu kan termasuk dari adab. Nah, kalau orang-orang yang tidak belajar tentang studi Islam, mereka tuh tidak akan tahu tentang adab-adab itu, tata keramanya kepada guru itu gimana gitu. Jadi mereka itu mensalahpahami gitu. Oke, baik, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Terus kan kata kakak tadi sumber utama studi Islam itu Al-Quran dan hadis. Apakah mereka dipelajari bersamaan atau dipisah? Dan misalnya kalau dipelajari bersamaan, kenapa mereka kok dipelajari bersamaan? Mohon Nah, jawabannya. ini ya, Al-Quran itu memberikan aturan umum. Nah, kalau hadis itu menjelaskan isi dari Al-Quran secara rinci gitu kan. Jadi contohnya itu kayak misal ya, di Al-Quran itu menjelaskan tentang khamr itu memabukkan. Nah, kita tuh haram untuk meminum khamr. Nah, itu kan di zaman dulu ya. Nah, kalau zaman sekarang itu nggak ada gitu khamr. Adanya kayak
anggur merah gitu, yang minuman yang memabukkan seperti ganja juga, sabu-sabu gitu kan. Nah jadi Al-Quran itu kan tidak merinci ya apa aja gitu. Nah dalam hadis itu dirinci, jadi pokoknya sesuatu yang memabukkan itu ya haram gitu, disamakan kayak dikiaskan gitu, sama seperti kayak khamar. Seperti sholat juga ya kak, kan di Al-Quran hanya disebutkan sholat, namun di hadis dijelaskan lebih detail tentang rukun sholat, syarat sholat, yang membatalkan sholat, ya kak. Ya, benar sekali. Lalu di era modern ini kan kita ingin belajar studi Islam, namun kan banyak sekali tantangan. Menurut Kak Nabila, apa aja sih tantangan untuk belajar studi Islam itu? Ya, oke. Jawabannya. Tantangannya itu yang pertama ada ketika seseorang itu cenderung memihak pada pandangan atau ideologi tertentu. Nah, maka cara ia menilai suatu fakta itu tidak netral, tidak objektif lagi gitu. Kemudian itu ada keterbatasan dalam menggunakan sumber asli sebagai bahan penelitian atau bahan kajian. Terutama banyak manuskrip klasik yang belum diteliti atau diterjemahkan. Kemudian ada keterputusan tradisi intelektual, di mana generasi modern itu kadang kurang mengenal karya-karya ulama terdahulu. Kan banyak ya zaman sekarang itu anak-anak tidak terlalu mengenal karya-karya ulama terdahulu, seperti kitab-kitab kuning, terus kayak cara membacanya gimana gitu. Jadi kalau mereka kalau tiba-tiba masuk kayak di UIN gitu kan jadi kayak kaget gitu ya, tiba-tiba belajar apa sih nahwu sorof itu gitu kan. Nah kan kalau kita ada di pesantren tuh kan udah diajari ya, jadi kita ya udah mengenal gitu. Nah itu juga termasuk karya ulama terdahulu juga. Berarti kitab kuning itu karya ulama terdahulu. Iya. Dan masih dipelajari di pondok-pondok. Iya masih tetap. Oke, terima kasih jawabannya. Oh ya, kan tadi saya sempat menyinggung di dalam studi Islam kita itu mempelajari seluruh aspek ajaran Islam, mulai dari akidah, syariat hingga akhlak. Nah, saya akan menjelaskan tentang akidah. Akidah itu fondasi kepercayaan Islam, seperti tauhid, yaitu keesaan Allah, kenabian dan hari kiamat. Nah, kajian akidah itu melibatkan teologi, membahas konsep seperti takdir dan iman. Nah, tantangannya itu adalah untuk menjaga akidah murni dari pengaruh filsafat yang asing. Kemudian ada syariat. Nah, syariat sendiri itu hukum Islam ya, mencakup ibadah, muamalah dan jinayah. Ini juga bukan hanya aturan kaku, tapi panduan hidup yang lebih fleksibel. Nah, studi syariat itu melibatkan ada fikih dengan madhab 4 madhab ya. Di sini kita itu ada madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki yang menyesuaikan konteks zaman. Dan yang terakhir ada akhlak. Nah, biasanya akhlak itu gabungan dengan tasawuf, jadi menjadi akhlak tasawuf. Nah, akhlak itu etika ya. Nah, berarti kalau di sini itu etika dalam Islam tentang moral seperti jujur dan sabar. Nah, tasawuf sendiri itu sebuah dimensi spiritual. Nah, biasanya kalau tasawuf itu mencari kedekatan dengan Allah melalui zikir dan wirid. Nah, keduanya ini itu melengkapi syariah, tekanan hati nurani, bukan hanya tindakan lahir. Nah, jadi seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya. Masya Allah, penjelasan Kak Nabila ini sangat luar biasa sekali. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis dipelajari bersamaan atau seimbang ya Kak. Ya. Lalu yang kedua, sangat penting mempelajari studi Islam
di era modern ini. Karena banyak tuh yang di luar sana menyalahgunakan Islam karena mereka belum tahu Islam lebih dalam. Terima kasih Kak Nabila atas ilmunya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.